Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami calon guru penggerak Angkatan 11 Kabupaten Indramayu akan melakukan demonstrasi kontekstual modul 2.3 coaching dalam supervisi akademik. Terdiri dari pengamat atau observer, coach, dan juga coachee. Bersama saya Sarwo Edi dari SMK Negeri 1 Gantar dan rekan saya Epi Nurjana dari SMK PGRI 1 Gantar. Rekan saya Suparno dari SMK Negeri 1 Bongas. Selamat menyaksikan. Waalaikumsalam Bu Epi. Waalaikumsalam Pak Parno. Bagaimana kabarnya Bu? Alhamdulillah baik Pak. Oh iya Pak, saya mohon bantuannya ya. Karena hari ini saya akan mengadakan sesi coaching terhadap Bapak Sarwo. Saya mohon untuk diobservasi selama saya menjadi coach. Apakah Bapak bersedia menjadi observer selama saya menjadi coaching, Pak? Baik Bu, saya bersedia menjadi observer. Nanti saya akan menanyakan beberapa pertanyaan dengan aktivitas pra-observasi dan pasca observasi bersama Ibu Epi yang sudah siap dengan wawancara yang dilaksanakan pada pra-observasi ini. Siap, Pak. Bu Epi, saya menginginkan dulu sebelum memulai aktivitas coaching bahwa ada 3 kompetensi dalam coaching, yaitu prinsip, mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan berbobot. Dalam coaching ini, apa kompetensi coaching yang akan Ibu kembangkan? Saya akan mengembangkan kompetensi mendengarkan aktif, Pak. Lalu indikator bahwa Ibu Epi bisa mendengarkan aktif itu bagaimana? Indikatornya adalah saat saya bisa melakukan presence atau hadir sepenuhnya baik jiwa raga dan hati untuk mendengarkan coachee secara aktif sehingga saya benar-benar bisa memahami permasalahan dan akhirnya mampu mengajukan pertanyaan berbobot guna menggali potensi coachee agar coachee dapat menemukan solusi saat atas permasalahan yang dihadapinya, seperti itu Pak. Pencapaian atau tujuan Ibu Epi ya pada coaching kali ini apa? Saya bisa melakukan percakapan dengan alur tirta Pak, dan saya ingin agar coachee saya dapat satu mengetahui tujuan dari coaching yang dilakukan, kedua mengidentifikasi permasalahan dan solusinya, ketiga, menyusun rencana tindakan guna menyelesaikan masalahnya, dan keempat, bertanggung jawab dan tindak lanjut terhadap rencana yang telah dibuat. Bu Epi, apa yang Ibu harapkan dari observasi kali ini? Saya berharap bisa menjadi coach yang baik bagi coachee dan coachee merasa puas karena bisa menemukan sendiri solusi dari permasalahannya. Area pengembangan coaching pada kali ini apa Bu? Kalau tidak salah ya Pak, tentang bagaimana menciptakan pembelajaran yang variatif untuk menumbuhkan motivasi belajar murid. Oke, kalau begitu selamat melaksanakan coaching ya Bu Epi, semoga sukses dan lancar. Terima kasih Bapak atas dukungannya, siap saya akan melaksanakannya. Mangga Pak. Terima kasih. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Mangga duduk Pak. Iya Ibu. Gimana nih? Dengar-dengar ada sesuatu nih yang harus kita obrolkan. Betul Bu, ada yang mau saya sampaikan Ibu berkaitan dengan ya motivasi saya lah. Gimana sih cara meningkatkan motivasi saya? Akhir-akhir ini saya malas Bu. Banyak tugas. Oh gitu. Iya. Siap. Dari obrolan kita nih Pak, kita kan nggak lama nih, hanya 10-20 menit aja. Nah, tujuan dari obrolan kita nanti mau apa ini Bapak? Saya pengen motivasi saya itu naik lagi Bu. Gitu. Iya. Kenapa nih Pak motivasinya bisa menurun gitu nih Pak? Yang pertama saya kan ikut pendidikan guru penggerak nih Bu. Betul. Kemudian yang kedua, tugas-tugas di sekolah juga banyak Bu. Misal ya di samping saya juga punya kewajiban untuk ngajar, saya banyak tugas untuk kegiatan pendidikan guru penggerak.
Nah, seperti itu Bu, saya pengen meningkatkan motivasinya itu supaya lebih Siap. ini Jadi lagi. yang melatar belakangi turunnya ya motivasi tadi, yang pertama adalah karena Bapak mengikuti guru penggerak, kemudian yang kedua karena tugas mengajar yang memang berat. Baik. Satu Saya lagi paham. waktunya nggak, Waktu ya, waktu yang tidak cukup gitu ya ya, Pak. kayaknya terlalu banyak nih yang harus saya kerjakan, sedangkan waktunya sedikit, seperti itu. Akhirnya jadi, aduh gimana nih, gitu, seperti itu. Jadi ada tiga yang melatar belakangi menurunnya apa ya? Tadi menurunnya motivasi dalam diri Bapak sendiri. Oke. Itu berarti permasalahannya. Jadi dari permasalahan itu nih Pak, sekarang Bapak lagi kalau di skala nih kan ada 10 ya, skala Bapak itu lagi di berapa nih? Mungkin 5 kali ya, 5. skala 5 ya. Nah, untuk sampai 10 mungkin tidak Pak untuk sekarang? Kayaknya paling juga 8 nih Bu. 8 bisa 8, nih ya. iya. Nah, untuk nyampe 8 itu nih Pak, dari kalau 10 masih jauh ya, dari lihat dari permasalahannya yang memang cukup rumit, itu memakan waktu juga ya Pak ya. Nah, Bapak punya solusi apa nih untuk ingin mencapai ke 8 itu? Kayaknya sih, ya justru itu yang sedang saya cari ya Bu ya. Iya. Kayaknya sih saya harus memanage waktu yang ada deh Bu. Dari waktu yang sudah disediakan, saya harus mengatur waktu supaya semuanya juga bisa saya kerjakan. Tapi itu tadi motivasinya itu supaya saya bisa memanage waktu itu bagaimana ya Bu ya? Untuk memanage waktu, yang pertama berarti memanage waktu ya Pak ya. Nah, untuk mencapai 8 itu ada lagi selain memanage waktu nih Pak? Kayaknya selain memanage waktu, saya juga harus pintar-pintar bagi waktu juga ya. Ya hampir sama dengan memanage waktu juga sih. Cuman nanti saya harus memilah prioritas pekerjaan atau tugas mana dulu nih yang saya harus kerjakan. Paling seperti itu tuh. Skala prioritas mungkin nanti akan saya kerjakan dulu. Nah, yang lainnya yang mungkin bisa dikerjakan nanti, mungkin akan saya kerjakan nanti. Berarti ini kita membicarakan prioritas ya Pak dari beberapa pekerjaan. Untuk skala prioritas, apakah ada orang yang bisa mengingatkan Bapak atau teman sejawat gitu, seperti itu gimana? Mungkin rekan saya Bu di ruangan, teman satu inilah ya, satu mapel ya di situ yang tahu tentang saya dan memang satu ruangan dengan saya. Beliau juga jadi atau ikut pendidikan guru penggerak. Jadi kayaknya saya lihat dia selalu semangat tuh. Mudah-mudahan teman saya bisa tuh membangkitkan motivasi saya juga. Baik, oke Pak. Dari 3 tadi sudah saya tangkap ya. Yang pertama bisa memanage waktu, kemudian tadi bisa memilah mana yang harus diutamakan dari beberapa tugas. Memang memakan waktu, tapi Bapak bisa lebih memanage lagi. Dan tadi yang ketiga, ada teman ya Pak, rekan yang bisa mengingatkan, bahkan mungkin membantu pekerjaan Bapak gitu ya. Nah, dari 3 solusi ini, kalau kita melihat waktu yang sekarang mungkin banyak sekali pekerjaan ya Pak, mana nih yang akan Bapak ambil dari 3 ini nih? Yang tadi ya, yang prioritas itu tadi Iya. ya mungkin saya ngambil yang skala prioritas dulu ya Bu ya. Skala prioritas. Kira-kira pendidikan guru penggerak bagaimana nih, saya harus pilih yang paling pentingnya apa dulu, yang memang semuanya nanti saya harus kerjakan, tidak hanya program pendidikan guru penggerak, tapi tugas-tugas yang lain yang saya juga punya kewajiban untuk mengajar juga saya kerjakan. Contohnya membuat RPP seperti itu juga saya coba pelan-pelan bagaimana baiknya. Jadi semua pekerjaan mudah-mudahan ya saya kerjakan sesuai dengan waktu yang ada. Baik, berarti yang akan diambil skala prioritas ya Pak. Itu bisa kapan tuh bisa dilaksanakan? Kayaknya mulai besok deh Bu, karena waktunya juga harus cepet-cepet ya. Gitu, Iya, siap. mulai besok lah insya Allah. Oke Bapak, dari obrolan kita nih,
Jadi solusi yang paling tercepat adalah mengambil skala prioritas ya, dan mulai besok ya Pak ya. Mulai besok. Oke, berarti minggu depan kita ketemu lagi. Saya mau tahu nih perkembangannya dari skala prioritas yang Bapak ambil untuk mencapai level 8 itu, apakah sudah mampu Bapak kerjakan atau belum, atau ada hambatan yang lain seperti itu. Oke, siap. Terima kasih Ibu. Nanti insya Allah saya kerjakan dengan sepenuh hati. Mudah-mudahan kita nanti bisa ketemu lagi, dan ketika ketemu insya Allah mudah-mudahan ada perubahan untuk saya Bu ya. Iya. Motivasinya terutama. Jadi gimana nih Pak dari obrolan kita? Wah, luar biasa nih. Udah dapat belum Iya. tujuan dari tadi? Akhirnya saya bisa ketemu nih solusinya. Kayaknya ini nih yang harus saya lakukan untuk membangkitkan motivasi saya itu ya, salah satunya yang tadi sudah disebutkan, yaitu ya memilih suatu pekerjaan kita harus prioritaskan dulu, seperti itu barangkali. Baik, mungkin itu saja ya Pak ya, sudah solusinya sudah kita dapatkan, dan minggu depan kita ketemu lagi. Siap. Saya tunggu perkembangannya. Oke, mudah-mudahan siap. berjalan dengan lancar ya Pak. Oke, terima kasih banyak Ibu. Sama-sama. Waktunya wah luar biasa, ini akhirnya bisa ada semangat lagi nih saya. Siap. Mangga Ibu, saya pamit dulu ya Bu ya. Mangga, Terima Bapak. kasih. Mangga. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak, alhamdulillah nih saya sudah selesai tadi sesi coachingnya. Alhamdulillah Bu Epi, saya lihat coachingnya mengalir seperti air dan akhirnya bisa menemukan solusi dari masalah. Nah itu Bu Epi yang ingin saya tanyakan, apa yang sudah dilakukan selama melakukan coaching, apakah indikator ketercapaian itu dan tujuannya tercapai? Selama coaching, saya berusaha presence, hadir sepenuhnya, mendengarkan semua keluh kesah Pak Sarwo dengan mendengarkan secara aktif dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang menggali potensi agar Pak Sarwo selaku coach menemukan sendiri solusi dari permasalahan. Dan alhamdulillah nih Pak, tujuan yang saya inginkan tercapai, yaitu coach menemukan sendiri solusi dari permasalahannya. Apakah Bu Epi bisa menggambarkan kompetensi yang telah dilaksanakan tadi di observasi? Alhamdulillah bisa Pak, saya bisa melakukan kompetensi mendengarkan dengan aktif. Saya akan membacakan data dari hasil percakapan coaching tadi berdasarkan data yang saya miliki tadi. Baik, Pak. Yang pertama, coach tadi awalnya bingung kira-kira apa yang akan dilakukan untuk menggali masalah atau mengatasi masalah. Yang kedua, dengan Ibu Epi mendengarkan aktif, Pak Sarwo dapat menangkap kata kunci sehingga dapat membuat pertanyaan-pertanyaan yang diajukan Ibu Epi itu pun, dan coach pun tidak kebingungan. Nah, kira-kira kompetensi apa yang ingin Ibu kembangkan lagi? Saya ingin benar-benar bisa menerapkan 3 kompetensi inti coaching Pak, yaitu presence atau hadir penuh, kemudian mendengarkan aktif, serta memberikan pertanyaan berbobot. Bagus sekali Bu Epi, semoga seiring berjalannya waktu bisa mengembangkan 3 kompetensi coaching tadi bagi murid maupun bagi rekan sejawat. Amin. Baik, amin, alhamdulillah. Terima kasih bantuan observasinya Pak Suparno. Mangga saya izin keluar. Terima kasih kembali. Semangat Bu Epi. Baik, terima kasih Pak. Selamat siang Pak Suparno. Siang juga Pak Sarwo. Alhamdulillah sehat. Apa kabar? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Oke. Rencananya untuk hari ini kita akan melakukan kegiatan coaching ya Pak? Iya Pak, hari ini saya akan melaksanakan coaching dengan Ibu Evi. Ibu Epi sudah siap kira-kira? Siap. Siap, oke. Berhubung dengan tugas saya nih Pak sebagai observer nih Pak, ada beberapa hal nih, karena kan Bapak tadi sampaikan ada mau kegiatan coaching dengan Bu Evi ya. Iya. Jadi ada beberapa hal yang akan saya tanyakan kepada Pak Suparno nih. Yang pertama mengenai praktek coaching ini nih yang akan dilaksanakan. Kira-kira perasaannya gimana? Yang kemarin pernah lakukan coaching? Yang kemarin sudah melaksanakan coaching itu
deg-degan Pak. Nervous ya? Nervous, Oke. grogi. Belum terbiasa dengan teknik tirta karena itu harus sesuai Pak. Iya, urutannya ya harus sesuai ya. Baik, karena memang belum terbiasa ya Pak Suparno ya. Semoga nih untuk kegiatan selanjutnya atau kegiatan hari ini nanti yang akan dilakukan bersama dengan Ibu Epi ya. Mudah-mudahan lancar nih untuk saat ini nih. Oke. Iya Pak, ya. Oke, baik untuk selanjutnya dalam proses coaching itu saya sampaikan ada 3 kompetensi nih yang harus dilakukan oleh Pak Suparno. Yang pertama nih present atau kehadiran penuh. Kemudian mendengarkan dengan aktif dan mengajukan pertanyaannya itu yang berbobot. Nah, kira-kira Pak Parno nih ada yang masih kurang yakin di bagian mana nih dari 3 kompetensi tadi? Kalau saya lebih dibandingkan di bagian present, Pak, karena kan kita harus hadir sepenuhnya, harus fokus dengan apa yang disampaikan oleh coach. Kalau kata saya kurang fokus, otomatis kita kurang aktif dalam mengajukan pertanyaan kepada coach, Pak. Oke. Dan tentu juga sulit untuk mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot, Pak. Oke, baik. Jadi Pak Suparno merasa bahwa di bagian present ya tadi ya, di bagian present itu yang perlu dikembangkan, gitu ya? Iya. Oke, terakhir nih Pak, apa yang kira-kira Pak Parno inginkan nih dari coaching kali ini bersama Bu Evi? Ya pasti saya berharap akan ada solusi Pak, dengan solusi terbaik dari permasalahan yang ada atau yang dihadapi oleh si coach ini. Oke, coach Bu Evi ya. Bu Evi. Oke, baik. Semoga coaching kali ini dapat berjalan dengan lancar ya Pak ya. Dan selanjutnya nanti saya persilahkan nih Pak Suparno untuk melakukan coaching, dan sebagai observer saya nanti akan mengamati nih coaching yang nanti Pak Parno lakukan. Berarti nanti akan saya langsung amati apa yang Pak Parno lakukan. Apakah sudah sesuai dengan jalur tirta atau alur tirta, dan tentunya untuk bagian present tadi yang Bapak sampaikan, apakah nantinya akan biasa saja atau nantinya justru akan meningkat dengan lebih baik ya. Baik Pak, terima kasih dan semoga nanti dapat berjalan dengan lancar coaching dengan Ibu Epi. Terima Siap. kasih Pak waktunya. Kita sudah Sama-sama Pak Suparno, sampai ketemu lagi nanti di coaching ya dengan Bu Epi. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Boleh duduk Pak? Boleh, silakan duduk Bu Epi. Gimana Bu, ada keperluan apa nih? Gini Pak, akhir-akhir ini tuh saya lagi bingung banget, pusing bahkan ya. Banyak yang harus saya curhatkan nih ke Bapak atau obrolkan nih ke Bapak. Boleh tidak nih Pak mengganggu waktunya? Boleh. Ada yang perlu diobrolkan, silakan. Yang perlu diobrolkan dengan saya, kira-kira apa? Gini nih Pak, saya tuh akhir-akhir ini kan banyak banget pekerjaan ya Pak. Yang pertama karena saya mengikuti CGP, mungkin tugas ya, beban tugas itu bertambah. Kemudian yang kedua, di sekolah juga saya ditambah juga pekerjaan, bukan hanya mengajar tapi ada tugas tambahan sebagai manajer gitu, manajer minimarket, harus mengelola kan itu bukan basic saya ya Pak ya. Jadi saya tuh agak kebingungan dengan berbagai tugas, bahkan waktu 24 jam tuh saya merasa kurang cukup gitu, apalagi dengan pekerjaan yang di rumah seperti itu. Begitu ya Bu Epi. Kira-kira Bu Epi, obrolan yang kita harapkan ini pada siang hari ini apa ini Bu kira-kira? Tujuannya sih Pak yang pasti ingin mendapatkan solusi ya dari kepusingan saya ini nih Pak, pusing, bahkan bukan bingung lagi, jadi pusing mana dulu yang harus saya kerjakan, sedangkan ini harus selesai, yang itu harus selesai, seperti itu. Mungkin tujuannya adalah mendapatkan solusi gitu Pak. Nah, jika obrolan siang kali ini mendapatkan solusi, apakah Ibu bersedia menjalankannya kira-kira? Sangat bersedia Pak, sangat siap ya.
untuk mendapatkan solusi, karena itu tujuan kita. Saya kesini untuk bertemu dengan Bapak. Gitu. Baik, terima kasih Bu. Ceritakan permasalahan yang sedang Ibu hadapi pada kali ini. Permasalahannya itu tadi ya, bingung, pusing ya Pak, dengan semua tugas gitu, tugas dari sekolah khususnya, dengan berbagai macam pekerjaan dari CGP, dari tugas sebagai guru dituntut untuk seperti ini dan itu, sedangkan saya mendapatkan ilmu nih dari CGP. Saya ingin merealisasikannya, tapi waktunya itu tidak ada gitu, karena ketika jam istirahat dan tidak di kelas, full waktu saya untuk di minimarket seperti itu, Pak. Jadi masalahnya seperti itu ya Bu? Iya. Ya, kira-kira yang diprioritaskan untuk dikerjakan terlebih dahulu kira-kira apa menurut Ibu? Semuanya sih Semuanya? Pak. Iya semuanya. Harus berjalan dengan apa ya, balance. Tapi itu kadang membuat saya pusing gitu. Mana dulu yang harus saya kerjakan? Kadang memang terpegang, tapi waktunya yang tidak cukup gitu. Itu sih Pak. Semuanya menjadi prioritas, karena juga minimarket juga tanggung jawab saya, mengajar apalagi. CGP juga itu udah kewajiban harus dikerjakan, seperti itu tugasnya. Baik Bu, baik Bu. Kalau dari 10 level di tahapan kali ini, Ibu di level berapa kira-kira? Di level 6 mungkin. Di level 6. Iya. Oke. Dari 10 itu di level. Nah, kira-kira Ibu ini ingin ada di level berapa Bu? Level 8 kayaknya cukup Pak. Iya, di level 8 kayaknya cukup untuk bisa apa ya, hidup saya lebih normal kembali mungkin gitu. Kira-kira Ibu Epi ketika dalam menjalankan suatu tugas atau pekerjaan itu bisa tepat waktu atau gimana? Bisa gimana Bu? Tepat waktu bisa ya Pak, mungkin saya keteteran ya. Apa ya, keteteran itu terkejar-kejar oleh waktu. Jadi tidak ada waktu untuk saya merefleksikan diri saya gitu. Itu bisa terselesaikan semuanya. Hanya memang saya butuh waktu untuk diri saya sendiri gitu. Kira-kira bagaimana metode untuk menyelesaikan pekerjaan semua itu tuh Bu? Kalau sekarang sih kayaknya saya harus ngobrol dengan kepala sekolah deh Pak ya, untuk minta dikurangin beberapa beban. Dan kemudian solusi yang kedua, sepertinya saya mau minta bantuan untuk teman sejawat deh Pak, teman guru lain untuk membantu memanage minimarket agar saya tidak kewalahan, biar ada waktu untuk saya menyiapkan materi untuk mengajar, mungkin biar semuanya berjalan dengan lancar dan tidak ada yang tertinggal gitu. Kayaknya saya mau itu deh Pak, iya, membawa rekan sejawat untuk ikut mengelola minimarket. Bagus sekali ya rencananya. Terus juga luar biasa itu keputusan Ibu untuk merencanakan suatu tadi ya, permasalahan-permasalahan yang harus diselesaikan di sekolah dengan sekian banyak tugas-tugas ya, dari mulai CGP, pembelajaran di kelas, dan menjaga minimarket itu. Terus kira-kira adakah yang bisa Ibu pertanggungjawabkan dari semua kegiatan tadi atau permasalahan tadi? Solusinya kira-kira apa? Solusinya mungkin yang saya ambil tadi yang kedua ya Pak ya, meminta rekan sejawat untuk membantu saya. Sepertinya dengan cara seperti itu saya bisa lebih banyak waktu untuk untuk bisa memilah semua pekerjaan, kayaknya bisa berjalan dengan beriringan gitu semua beban kerja yang ada di saya dengan meminta bantuan dengan rekan sejawat. Baiklah Bu Epi, setelah obrolan pada siang ini, kira-kira kesimpulan apa yang didapat oleh Bu Epi pada kali ini? Kesimpulannya saya dapat solusi nih Pak. Jadi saya akan meminta rekan sejawat untuk membantu saya. Jadi saya ingin punya partner biar semua beban tanggung jawab saya bisa berjalan dengan beriringan gitu ya, tanpa
saya pusing atau terbebani, sepertinya itu Pak ya solusinya. Baik Bu Epi, sekarang Bu Epi sudah menemukan solusi dari permasalahan Bu Epi hadapi di sekolah ataupun di lingkungan keluarga atau masing-masing. Baik, terima kasih Pak atas obrolannya nih, curhatan saya sudah didengar dan alhamdulillah sudah mendapatkan solusinya. Terima kasih atas semuanya nih Pak, dan mohon maaf mengganggu waktunya. Mohon doanya juga biar saya berjalan dengan lancar ya. Amin, amin, amin. Terima kasih Pak, terima Ya, kasih. sama-sama. Mangga. Iya Pak. Sampai ketemu lagi. Gimana tadi? Lancar, lancar? Coachingnya berjalan dengan lancar Pak. Lancar, oke, lancar ya. Tadi sama Bu Epi saya juga sudah lihat, sudah amati. Oke. Tadi sudah saya amati nih proses dari percakapan Bapak nih dengan coach ini atau Bu Evi ya. Terkait proses coaching ini sudah ada beberapa catatan. Namun sebelum saya sampaikan nih, saya ingin menanyakan beberapa hal. Boleh ya? Boleh Pak, boleh. Oke. Untuk pertanyaan yang pertama, apa yang sudah Bapak lakukan dan di saat melakukan coaching juga, ini apa yang sudah menjadi indikator ketercapaian dari proses coaching tadi, Pak? Untuk yang sudah saya lakukan di coaching tadi, Pak, saya sudah menerapkan prinsip-prinsip coaching, yaitu berupa kemitraan, kemudian proses kreatif, dan memaksimalkan potensi coaching. Kemudian untuk kompetensi inti yang sudah saya terapkan tadi adalah mendengarkan aktif, mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot pada coach. Oke, itu ya, yang jadi sudah saya laksanakan. Betul, Pak. Yang sudah Bapak sampaikan tadi itu memang sudah sesuai, Pak, dengan hasil catatan saya tadi. Oh, catatan saya mana tadi ya? Oh, ini. Ya, itu sudah sesuai, Pak, dengan hasil catatan saya tadi ketika tadi saya amati. Di catatan saya, Bapak memang sudah memberikan apa ya, sebuah prinsip sebagai kemitraan itu. Terbukti Bapak tadi ketika ngobrol nih merasa setara gitu kan. Tidak ada yang namanya perbedaan strata, jabatan, segala macam itu tidak ada. Kemudian Bapak juga sudah melakukan yang namanya prinsip proses kreatif, di mana Bapak berusaha menjadi aktivitas dari seorang coach untuk mengeluarkan berbagai solusi-solusi terkait masalah yang dihadapi. Kemudian yang ketiga, Bapak juga mengajukan beberapa pertanyaan berbobot tadi agar memaksimalkan potensi dari seorang coach atau Bu Epi tadi. Dan juga Bapak sudah memberikan kompetensi inti sesuai dengan yang ada di pra-observasi sebelumnya ya Pak ya. Tadi apa yang mengharapkan ada dua ya, pendengar aktif, juga model pertanyaan berbobot ya, present tadi sudah dilaksanakan dengan baik. Dari catatan yang sudah saya catat itu tadi juga sudah terlaksana dari proses tadi, Pak. Saya juga mencatat bahwa Pak Suparno itu sudah melakukan percakapan dengan alur tirta. Wah, luar biasa ini, berarti sudah paham dengan alur tirta, di mana Bapak tadi memulainya dengan menanyakan tujuan, ada identitas, kemudian rencana aksi, dan terakhir adalah tanggung jawab. Itu sudah disampaikan semua, dan coachingnya itu juga aktif menjawab beberapa pertanyaan dari Pak Suparno ini. Jadi tanggung jawab yang nanti dimiliki oleh coach ini sudah merasa ketemu nih solusinya dan akan komitmen dengan solusi yang sudah ditawarkan tadi. Dari catatan saya tadi, Bapak sudah melaksanakan proses coaching dengan sangat baik. Bapak luar biasa nih Pak Suparno. Terima kasih Pak, terima kasih banyak ya atas masukan dan sarannya dari Pak Sarwo sebagai supervisor. Ya, sama-sama Pak. Ini ada pertanyaan terakhir nih Pak. Jadi berdasarkan hasil coaching tadi, nih Bapak kira-kira kompetensi apa lagi nih yang ingin Bapak kembangkan berdasarkan coaching tadi nih? Kompetensi yang ingin saya kembangkan adalah kehadiran penuh, yang mana mungkin coach tadi merasa ada sedikit unek-unek. Begitu kemudian seharusnya saya menggunakan teknik stop Pak, agar lebih rileks.
untuk mengungkapkan perasaan-perasaan atau permasalahan tersebut yang dialami oleh coach. Iya, jadi present menjadi harapan Bapak agar lebih bisa dikembangkan ya nanti ya. Ya, saya berdoa semoga teknik ini juga bisa segera Pak Suparno maksimalkan nih dalam diri Bapak. Tidak juga hanya potensi, tapi juga potensi yang lain, yang potensi yang tadi ya, present tadi. Agar semakin tajam nih dalam meningkatkan kompetensi selaku coach tadi. Untuk memberikan pelayanan dan coaching terhadap mitranya atau coach baik ke Bu Epi ataupun ke yang lain. Saya juga berharap semoga proses ini bisa menjadi bekal nanti untuk Bapak agar nantinya ke depan untuk ketika memberikan proses coach juga bisa sesuai dengan harapan yang diharapkan dalam paradigma coaching ini. Terutama dalam penyampaian atau pelayanan khusus tetap berpegang teguh pada alur tirtanya itu loh Pak. Itu harus tetap dipegang ya, harus sesuai dengan alur tirta. Biar terencana dengan baik dan menghasilkan solusi-solusi terbaik. Seperti itu Pak, tetap nanti dilaksanakan ketika akan kegiatan coaching-coaching yang berikutnya. Ya, terima Bukan kasih hanya patokannya ke Bu Epi ya, tapi silakan nanti mencoba ke rekan-rekan yang lainnya. Terima kasih Pak, masukan dan sarannya, semoga nanti saya kedepannya bisa melaksanakan coaching dengan rekan sejawat dan bisa menemukan masalah atau menyelesaikan masalah. Sama-sama Pak Suparno, saya juga mengucapkan terima kasih nih, saya dapat pengalaman baru nih dari Pak Suparno. Saya sebagai supervisor merasa bahwa apa yang sudah tadi Pak Suparno sampaikan memang betul sudah sesuai dengan alurnya. Barangkali itu saja ya Pak ya untuk kesempatan kita kali ini. Terima kasih juga saya sampaikan atas waktunya, sudah meluangkan waktu. Saya pamit dulu ya Pak ya. Terima kasih. Assalamualaikum Pak Sarwo. Waalaikumsalam Ibu Epi. Gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat Bu hari ini. Alhamdulillah ya. Baik Pak Sarwo, sebelum kita melakukan coaching nih ya, sebagai awal saya akan melakukan beberapa pertanyaan nih sama Bapak. Yang pertama, saya akan mendiskusikan tentang rubrik penilaian kita hari ini ya. Pada coaching kita hari ini saya akan amati nilai sesuai dengan rubrik penilaian, apakah sudah sesuai dengan alur tirta atau belum. Kemudian Bapak memberikan pertanyaan berbobot kepada Kuci dan juga bagaimana Kuci tersebut merespon dan menanggapi pertanyaan dari coachnya. Nah, jangan lupa disesuaikan dengan prinsip coaching ya Pak, diantaranya kemitraan ya, proses kreatif dan memaksimalkan potensi. Nah, pertanyaan pertama yang akan saya tanyakan kepada Bapak adalah kompetensi apa yang akan Bapak kembangkan pada sesi coaching kali ini? Ya, baik Bu. Potensi yang ingin saya kembangkan yang pertama itu tentang present Bu, kehadiran penuh. Kemudian yang kedua mendengarkan aktif, dan yang ketiga adalah memberikan pertanyaan yang berbobot kepada coach. Baik, pertanyaan yang kedua nih Pak, kompetensi mana yang ingin akan Bapak kembangkan secara spesifik yang ingin diobservasi? Mungkin kompetensi yang ingin saya kembangkan yang pertama adalah tentang present ya Bu ya, kehadiran penuh itu Bu. Oke, yang terakhir nih Pak ya, indikator yang bagaimana yang diinginkan oleh Bapak nih dalam proses coaching kali ini? Nanti saya ingin coaching yang nanti akan saya lakukan di kegiatan coaching itu, saya ingin bisa menemukan solusi dari permasalahan atau menemukan langkah-langkah dalam mengatasi permasalahan yang dihadapi oleh coach tadi. Baik, demikian dulu ya Pak praobservasi kali ini. Silahkan Bapak melakukan coachingnya terhadap coaching. Terima kasih Ibu atas kesempatannya. Insya Allah saya akan melakukan kegiatan coaching bersama dengan coach saya, dengan Pak Suparno. Baik. Kebetulan sudah ada nih Bu orangnya. Oh iya, silahkan Terima Pak. kasih, sampai ya. ketemu lagi. Iya Pak, sama-sama. Assalamualaikum Pak Suparno. Waalaikumsalam Pak Sarwo. Apa kabar? Alhamdulillah baik Sehat Pak, ya? sehat. Oke, habis dari mana tadi Pak? Habis dari ruang guru Pak. Ruang guru, oke.
Alhamdulillah sehat ya Pak ya. Dengar-dengar nih Pak Suparno ada yang mau disampaikan atau diceritakan Pak? Iya Pak, betul ada yang ingin mau saya ceritakan kepada Pak Sarwo. Oke, tapi sepertinya kita yang mungkin kita bicarakan mungkin hanya cukup 15 menit atau sampai 20 menit kita ngobrol-ngobrol nih Pak. Berarti apa nih yang mau disampaikan Pak Suparno nih? Begini Pak, terkait proses pembelajaran di sekolah kita, ini kan dengan seiringnya perkembangan zaman Pak, ya, kita sebagai seorang pendidik atau sebagai guru harus mengikuti perkembangan zaman. Tapi di sekolah-sekolah kita itu masih banyak guru-guru yang masih menggunakan metode-metode pembelajaran ya belum mengikuti perkembangan zaman lah Pak, masih menggunakan menulis ataupun apa yang lain atau bercerita konvensional gitu ya Pak. Konvensional Pak. Oke, Ya, gitu. baik. Kalau saya garis bawah ini Pak, berarti permasalahan dari Pak Suparno ini adalah pembelajaran dari rekan-rekan guru tadi dari ruang guru kan ya? Ini kurang variatif begitu ya Pak ya? Benar Pak, benar. Oke. Kira-kira nih dari percakapan kita hari ini Pak, apa sih yang ingin Pak Suparno dapatkan nih? Ya mendapatkan adanya suatu perubahan di sekolah khususnya dalam segi penyampaian materi dalam proses pembelajaran Pak dengan anak-anak. Oke, jadi yang Pak Suparno harapkan ini adanya perubahannya Pak ya? Kira-kira perubahan apa yang Pak Suparno ingin lihat atau nanti dapatkan? Saya ingin adanya perubahan misalnya dari segi penyampaian metode pembelajaran atau media pembelajaran Pak yang bervariatif, misalnya menggunakan berbagai macam aplikasi ataupun seperti aplikasi kuis untuk mengukur tingkat kemampuan siswa. Terus juga semarak menggunakan ya media-media pembelajaran lainnya ya, seperti slide PowerPoint atau penggunaan ya itu PowerPoint dan penayangan-penayangan video-video pembelajaran yang bervariatif, tidak hanya menggunakan metode ceramah saja Pak. Oke. Jadi dari yang Pak Parno sampaikan tadi, pembelajaran dengan menggunakan variasi ya, metode atau model atau media yang bisa dikatakan itu adalah sekarang kondisi yang ideal ya Pak ya? Iya. Atau itu berada di, kalau misalkan kita dibikin level nih Pak, kira-kira ini berada di level berapa nih Pak antara skala 1 sampai 10 ini Pak? Sepertinya di level 5 Pak, karena di sekolah ini lebih banyak guru-guru senior yang masih belum banyak mengikuti perkembangan zaman Pak. Gitu. Oke, di level 5. Iya. Oke. Di level 5 itu berarti kondisi yang sekarang ya Pak Iya, ya? Kira-kira nih Pak, di level berapa nih Bapak bisa tingkatkan agar terlihat adanya perubahan pembelajaran yang lebih bervariatif di sekolah nanti? Mungkin yang bisa ditingkatkan sampai level 7 Pak. Karena kalau untuk ke level yang lebih tinggi lagi mungkin agak sulit karena guru-guru kebanyakan guru-guru yang senior Pak atau yang sepuh-sepuh gitu Pak. Mungkin sampai dengan dari level 5 ke level 7 naik sedikit lah mungkin. Level 7 ya Pak ya? Ada perubahan. Baik, oke. Dari level 5 nih ke level 7 nih, kira-kira usaha apa nih yang akan Bapak lakukan nih untuk bisa sampai ke level 7 nih? Ya usaha saya adalah rencananya atau tindakan saya yaitu adalah membuat pembelajaran sedemikian rupa yang bisa menghasilkan hasil yang memuaskan yang diterima kepada anak-anak itu Pak, dengan metode pembelajaran yang bervariatif, tidak hanya menggunakan metode-metode seperti itu saja Pak. Yang tadi yang sudah disebutkan yaitu menggunakan PowerPoint, menayangkan video-video pembelajaran yang bervariasi, itu Pak, seperti itu. Caranya gimana Pak supaya tahu nih nanti? Caranya yaitu dengan ya kita mensosialisasikan dengan teman-teman kita, dengan rekan sejawat bahwa kita sebagai guru mentoring gitu ya Pak ya? Mentoring. Oke. Gitu. Ya. Baik, atau bisa pendampingan gitu ya Pak? Pendampingan. Langsung dengan guru yang bersangkutan ya? Oke. Kira-kira nih untuk nanti mentoring tadi atau pendampingan nanti nih, kira-kira selain itu ada tidak strategi yang lain Pak?
Ya kemungkinan kalau strategi yang lain saya ya terapkan langsung kepada diri saya sendiri Pak. Dengan caranya tadi ya yaitu menggunakan metode pembelajaran yang bervariatif. Nanti juga umpan baliknya itu dari siswa bukan dari penilaian orang lain Pak. Itu. Seperti itu. Oke. Berarti Pak Parno ini pengen merencanakan tentang mentoring atau pendampingannya itu bisa dilakukan tadi dengan diri sendiri dulu ya Pak ya. Iya. Atau ada rencana yang lain Pak barangkali Ya. selain mengadakan mentoring nih, apakah ada saya mau lakukan ini misalkan, ada nggak kira-kira? Ada Pak, ingin melaksanakan workshop di kegiatan IHT dengan koordinasi dengan Wakasek Kurikulum Bapak Toto untuk menjelaskan atau menyampaikan ya atau praktek baik yang dilaksanakan oleh rekan-rekan tim Kombel sekolah kami itu untuk menayangkan mengenai pembelajaran yang bervariatif Pak itu. Baik, bagus sekali nih Pak. Selain mentoring, tadi juga Bapak berencana ingin melaksanakan kegiatan semacam workshop ya Pak ya? Iya, semacam workshop. Berarti harus ada persetujuan dulu dari kepala sekolah ya? Iya, Betul ya? betul. Oke. Kira-kira nih Pak, untuk kegiatan atau rencana Bapak ini berjalan dengan baik, kira-kira perlu bantuan siapa nih Pak? Ya perlu dukungan dari kepala sekolah, para wakil kepala sekolah, terutama di bidang kurikulum Pak, di bidang kurikulum, terus juga rekan-rekan guru sejawat, itu juga semua stakeholder yang ada di sekolah dari mulai sarana juga Pak harus bisa mendukung. Oke, tadi Bapak menyebutkan dengan teman sejawat, bisa disebutkan Pak namanya? Ya Pak Toto Sugianto sebagai Wakasek Kurikulum, terus juga ada Pak Dani sebagai Kaprodi. Oke, itu nanti bisa diajak kerjasama atau kolaborasi apa ya dengan Pak Parno untuk melaksanakan kegiatan mentoring atau workshop nanti ya Pak ya. Oke, kira-kira nih Pak, kapan nih mau direalisasikan nih rencana Bapak ini? Ya untuk tahun semester yang akan datang Pak, di semester genap. Semester genap. Karena sekarang semester ganjil ini sudah berjalan hampir setengah jalan. Karena Tanggung ya Pak ya? Tanggung Pak. Oke, siap. Berarti nanti ya di semester berikutnya. Sekarang semester ganjil, nanti semester genap. Nah, spesifik di semester genapnya sudah ditentukan Pak hari tanggalnya kira-kira? Sudah Pak, ya sebelum hari pertama masuk di libur semester itu tuh Pak. Oke, pokoknya sebelum semester genap atau ketika libur ada kegiatan workshop ya. Oke, dan dilaksanakan kegiatan pendampingan langsung atau mentoring ya Pak ya. Baik. Dari percakapan tadi nih Pak, yang tadi sudah kita lakukan percakapan, kira-kira apa yang sudah Pak Parno dapatkan dari percakapan ini? Ya tadi yang sudah kita percakapan dengan Bapak, saya sudah menemukan solusinya Pak, tentang untuk memecahkan masalah di dalam sekolahan kita ini. Ya dengan tadi permasalahan-permasalahan seperti pembelajarannya yang masih kurang bervariatif. Nah alhamdulillah saya sudah menemukannya solusinya, ya tadi dengan cara melakukan pendampingan individu ataupun melaksanakan workshop dengan berkoordinasi dengan pihak sekolah. Baik, sudah banyak alternatif solusinya ya Pak ya. Alhamdulillah nih Pak Suparno sudah ada gambaran nih ya untuk bagaimana sih menciptakan adanya perubahan pembelajaran yang lebih bervariatif lagi dengan tadi adanya sebuah rencana-rencana. Wah luar biasa ini rencananya. Mudah-mudahan ini rencananya itu bisa berjalan dengan lancar. Harus tetap komitmen dengan rencana yang tadi sudah disampaikan ya Pak ya. Baik, kira-kira ada yang mau disampaikan lagi Pak? Cukup Pak, terima kasih banyak ya sudah meluangkan waktunya, sudah mendengarkan keluh kesah saya, dan mudah-mudahan apa yang nanti saya lakukan bisa bermanfaat dan bisa terjadi perubahan di sekolah saya ini. Siap, terima kasih juga Pak, sama-sama. Sampai ketemu lagi nanti di pertemuan berikutnya ya. Nanti saya pantau nih yang dilakukan Bapak sudah sesuai belum dengan rencana tadi.
Jadi harus bisa dipertanggungjawabkan dengan yang tadi disampaikan. Luar biasa nih, mudah-mudahan kita bisa bertemu kembali. Saya pengen tahu nih hasilnya bagaimana sih setelah nanti rencana tadi yang Bapak sampaikan. Penasaran jadinya. Saya pengen tahu berhasil tidak nih, mudah-mudahan nanti berhasil ya Pak ya. Ya, terima kasih Pak, terima kasih. Oke, barangkali itu saja Pak untuk pertemuan kali ini. Atas waktunya saya sampaikan terima kasih. Kita akhiri saja pertemuan atau percakapan kita kali ini. Sekali lagi terima kasih ya Pak ya. Sama-sama Pak, sama-sama. Enggak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Halo Pak Sarwo, Halo Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Ibu. Pak, tadi sudah melakukan coaching ya dengan Pak Suparno. Nah, sebelum penutupan ya Pak, saya akan menanyakan beberapa pertanyaan nih pasca observasi ya. Yang pertama, apa saja yang sudah Bapak lakukan pada saat melakukan coaching terkait indikator ketercapaian yang Bapak inginkan? Oke Ibu, deg-degan Ibu. Kemarin saya lakukan coaching dengan Pak Suparno agak deg-degan juga. Takutnya salah, tidak sesuai dengan alur tirta tadi. Namun di coaching ini insya Allah saya sudah melakukan coaching dengan alur tirta Ibu. Menanyakan tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab yang dilakukan Pak Suparno ini nanti bagaimana. Sehingga alur tersebut itu bisa menggali Pak Suparno untuk menceritakan permasalahan dan menemukan solusi-solusi terbaiknya. Barangkali itu Bu. Oke Pak, menurut saya ya sebagai observer yang berlebih tadi proses coaching tadi Pak Suparno dan Pak Sarwo itu sudah berjalan dengan baik ya, dan juga proses alurnya juga sesuai dengan alur tirta, dan juga Bapak juga sudah berusaha menggali dengan memberi pertanyaan-pertanyaan kepada Pak Suparno sehingga Pak Suparno bisa menemukan solusi ya dari permasalahannya, dan juga coaching juga tadi sudah dilakukan sesuai dengan prinsip coaching. Nah, pertanyaan terakhir nih Pak ya, sebelum kita tutup, yaitu kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan berdasarkan hasil melakukan coaching yang barusan dilakukan? Baik Bu, kompetensi yang ingin saya lakukan yaitu dengan cara lebih memahami lagi proses kita selaku kegiatan pada kegiatan coaching ini, sehingga saya nanti dapat melakukan coaching lebih baik lagi Bu. Oh gitu ya. Nah itu ya Pak, semoga kedepannya nih kita bisa melakukan coaching dengan lebih baik lagi ya Pak. Amin. Demikian observasi kita hari ini, semoga bermanfaat bagi kita. Saya tutup ya Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Ibu. Enggak.